Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik santriwan santriwati TPQ Al-Ittihad yang hari ini kalian mengaji di rumah, hari ini kita akan mendengarkan kisah Islami yang tentunya kisah ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Adik-adik, zaman dahulu kala terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, yang mana rajanya ini sangat hobi berburu. Raja ini memiliki seorang pengawal yang mempunyai kebiasaan suka mengatakan khair insya Allah, atau artinya semoga ini yang terbaik. Apapun yang ia lakukan, apapun yang ia alami, pengawal raja ini senantiasa mengucapkan khair insya Allah. Pada suatu hari raja ini sedang bermain-main dengan pisau yang ia gunakan untuk berburu. Hingga tidak sengaja pisaunya ini melukai tangannya dan memotong jarinya. Dalam kondisi itu, darah yang bercucuran, raja ini kesakitan. Pengawal raja yang senantiasa mendampingi raja ini lantas mengucapkan khair insya Allah, semoga ini menjadi yang terbaik. Mendengar kalimat itu, adik-adik sekalian, raja menjadi naik pitam, raja menjadi marah karena menganggap pengawalnya ini telah mengoloknya. Lantas raja ini memanggil prajurit-prajurit lainnya untuk menyeret pengawal yang setia menemani raja ini untuk dimasukkan ke dalam penjara. Pada saat pengawal ini dimasukkan penjara, adik-adik, pengawal ini juga mengucapkan khair insya Allah pada saat ia masuk penjara. Kemudian suatu hari raja ini ingin melanjutkan hobi berburunya. Tetapi kali ini raja ini tidak dikawal dan ditemani oleh pengawal setianya, karena pengawalnya sedang di penjara tersebut. Ia ingin menikmati hobinya ini seorang diri. Ia pun masuk hutan. Di tengah hutan belantara, ia masuk ke dalam hutan itu, mencari hewan yang akan ia buru. Tetapi adik-adik, terdapat suatu suku primitif di dalam hutan itu, dan kebetulan suku primitif itu bertemu dengan raja yang hendak berburu. Maka ditangkaplah raja ini, dibawa oleh suku primitif itu, dimasukkan ke dalam penjaranya suku primitif itu. Dan kebetulan pada saat itu mereka akan mengadakan suatu upacara persembahan. Nah, raja itu tentunya menjadi takut ia akan dijadikan tumbal oleh suku primitif itu. Dan tahukah kalian bahwasannya apa yang ditakutkan raja itu menjadi kenyataan? Ia dijadikan tumbal oleh suku primitif itu untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Lantas raja ini menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang raja. Saya ini raja, tolong jangan bunuh saya. Tetapi mereka, suku primitif itu, kepala sukunya tidak menghiraukan apa yang diucapkan raja tersebut. Kemudian dipanggillah Al-Quju yang siap mengeksekusi raja ini. Pada saat itu, setelah Al-Quju dipanggil, ia mengecek kondisi persembahan yang akan disembahkan untuk dewa mereka, yaitu si raja tersebut. Dilihatnya mulai ujung rambut hingga ujung kaki. Dilihatnya bagian demi bagian anggota tubuhnya. Begitu Al-Quju tersebut melihat jari dari sang raja, yang ternyata jarinya ini terpotong, maka Al-Quju ini lantas melaporkan kepada kepala suku, wahai baginda, tumbal kita, persembahan kita kali ini tidak layak dan tidak pantas untuk kita jadikan persembahan kepada dewa. Kenapa? Kata kepala suku itu. Ternyata setelah
saya mengecek anggota tubuhnya ada yang kurang, yaitu jari-jarinya terpotong. Karena jari-jarinya terpotong ini, maka dewa tidak akan menerima persembahan kita. Akhirnya singkat cerita, raja ini pun dilepaskan oleh suku primitif itu dan ia pun pulang ke kerajaannya. Ketika ia sampai di kerajaannya, raja ini merenung. Ingat akan ucapan dari pengawalnya yang dulu mengatakan ketika tangannya terpotong, khair insya Allah, semoga ini menjadi yang terbaik. Lantas raja ini pun menemui pengawalnya tersebut. Wahai pengawalku, mengapa engkau waktu aku penjarakan dan aku terpotong tanganku, terpotong jari tanganku, engkau mengucapkan khair insya Allah? Lantas pengawal ini mengatakan, wahai raja, sesungguhnya ada hikmah di balik kejadian yang kita alami. Entah itu kejadian baik ataupun kejadian buruk, pasti di balik kejadian itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Oleh karena itu, aku senantiasa mengucapkan khair insya Allah. Ketahuilah bahwa ketika tangan baginda raja terputus, ada hikmah di balik itu, sehingga raja akhirnya tidak dibunuh oleh suku primitif karena mereka menganggap ada kekurangan yang ada pada diri raja. Seandainya raja tidak terkena pisau dan tidak terputus salah satu jarinya, mungkin raja sudah akan dibunuh oleh mereka. Yang kedua, ketika raja memenjarakan saya mengucapkan khair insya Allah. Seandainya raja tidak memenjarakan saya, tentu raja akan mengajak saya untuk berburu bersama dengan paduka raja. Lalu ketika kita sama-sama ditangkap oleh suku primitif itu dan mengetahui bahwa raja tangannya terpotong, menurut mereka tidak layak untuk dijadikan persembahan dewa, tentu saya yang akan dijadikan persembahan karena saya memiliki anggota tubuh yang lengkap. Nah, ketika kejadian ini saya dipenjara, maka hikmah di balik itu saya terbebas atau tidak sampai mengalami kejadian seperti yang paduka raja alami. Nah, adik-adik sekalian, kemudian raja itu tersadar bahwasanya apa yang ia lakukan selama ini pada pengawalnya, yang ia tuduhkan pada pengawalnya itu salah. Adik-adik sekalian, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi kita kadangkala tidak menyukai kejadian-kejadian yang kita alami, takdir-takdir yang kita alami, tetapi sesungguhnya di balik itu Allah menyiapkan hikmah kejadian yang akan menjadikan kita menjadi lebih baik. Nah, di tengah pandemi virus corona ini, kita sekarang mengaji di rumah, adik-adik sekalian mengaji di rumah, tentu kejadian yang kita alami ini pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Tentu kalian akan mengetahui itu sedikit demi sedikit ketika nanti seiring berjalannya waktu, kalian pasti tahu apa hikmah di balik Allah turunkan wabah virus ini di negara kita dan di dunia ini. Adik-adik, demikian kajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan adik-adik semua santriwan santriwati TPQ Al-Ittihad masih tetap semangat mengaji dari rumah. Adik-adik tetap semangat untuk menjaga kesehatan dan tetap belajar, dan tetap semangat untuk senantiasa membantu orang tua di rumah. Demikian yang Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.